yang hanya berkebulan tanpa ada usaha, tanpa ada upaya persiapan yang kita ingin dapatkan karena kamu aku adalah Allah. Maka kesempatan ini kami mengajak kita bersama untuk sama-sama menyimak dan mengamalkan insyaallah nasihat-nasihat, tausiah-tausiah dan tausiah dari para ahli kita yang alhamdulillah malam ini sudah hadir kita bersama sama dengan ketua Ustaz Abdul Rahman, saya Ustaz ya. Kedua Ustaz Abdul Hamid, Ustaz ya. Yang paling muda Ustaz. Kita doakan keluarga para Ustaz kita yang dapat nasihat istiqomah dan insyaallah bisa berkajian nanti dia sampai kita tujuan. Baik, karena waktu kita sudah berjalan, kita kajian begini nanti sudah dikopi tadi oleh Ustaz Hidayatullah. Sudah kenal dulu. Nanti pas azan sebentar lagi kira-kira bisa 20 menit lagi azan, kita azan dulu, kemudian lanjut kajian. Nanti kita akhirkan sholat berjamaah. Baik, kita buka membaca basmalah kepada Ustaz, uang tempat kita sediakan. Deno. Oke ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, musyahidin, musyahidat, para alim ulama, para asatizah, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senang bahagia dalam bimbingan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita datang dalam keadaan senantiasa bersyukur kepadanya. Sungguh besar nikmat yang diberikannya, dan dalam waktu yang sebentar lagi kita juga akan dianugerahkan suatu anugerah yang sangat berharga, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita juga menyambutnya dengan hati yang berbunga-bunga dan hati yang penuh bahagia karena besarnya yang kita harap dalam bulan tersebut. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang darinya kita belajar bagaimana mendapatkan dan menggunakan kesempatan yang besar ini, karena beliaulah yang paling tahu dan beliaulah yang paling amalnya bermutu. Ala inni a'lamukum billah wa atqakum lah. Ingat, saya yang paling berilmu kepada Allah dan yang paling bertakwa kepadanya. Ilmu pengetahuannya, takwa adalah amalannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita berilmu dan dikuatkan untuk beramal. Pada malam hari ini saya kelihatannya agak gugup sedikit nampaknya. Walaupun dah sering bertemu dengan beliau-beliau ini, tapi malam ini entahlah, entah kenapa. Oleh sebab itu saya tidak bisa panjang-panjang, hanya membuka saja
intinya nanti ada pada mereka berdua. Ya, Ustaz Helmi mengatur strategi bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ustaz Hidayat bagian untuk membahas apa-apa saja yang membuat kita terhalang untuk mendapatkan, atau boleh dikatakan kadang-kadang jangan sampai seperti sepungguk merindukan bulan, ya, puas bersuara tetapi tidak mendapatkan pahala. Oleh sebab itu dengan bismillah saya katakan, kaum muslimin yang dirahmati Allah, seperti yang saya katakan tadi, Ramadan adalah anugerah yang dikhususkan Allah bagi umat Islam, dan segala sesuatu yang diamalkan padanya Allah berikan sebesar-besar kebaikan. Maka wajarlah kalau orang-orang yang paham dan orang-orang yang berkeinginan untuk kembali kepada Allah membawa bawaan yang membahagiakan, mereka ingin Ramadan ini sepanjang tahun. Seperti kata Al-Mu'alla Ibn Fadl rahimahullah, kanu yad'una Allah ayyuballighahum Ramadana 6 ashhur. Mereka berdoa semoga disampaikan ke bulan Ramadan 6 bulan lamanya. Wa yad'una Allah ayyataqabbalahu minhum 6 ashhur. Dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa pula semoga Ramadan diterima. Subhanallah, begitu besar, iya. Sampai-sampai baginda Nabi SAW mengatakan, alaikum bis-sawmi fa innahu la mithlalah. Hendaklah kalian berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Apa buktinya? Allah katakan, kullu amal ibni adama lahu. Seluruh amalan anak Adam itu untuknya. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena dia adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala. Tidak disebutkan batasannya. Kalau dalam bahasa sekarang ini mungkin biayanya unlimited, tidak dibatasi dengan pagu-pagu tertinggi atau terendah. Ada satu istilah pagu ini bang, anggaran, ya. Jadi tidak boleh dilampaui. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. 10 kali lipat berapa persen? 1000% sampai 700 kali lipat berapa persen? 70.000%. Di mana nak cari keuntungan sebesar ini? Tapi puasa lebih dari itu. Masya Allah. Kenapa? Karena puasa itu lillah. Ini idhafatut tasyrif, yaitu memuliakan orang yang menunaikannya. Yamna'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia menahan makan, minum dan berhubungan suami istri karena aku. Sebab orang puasa kan bisa aja sebenarnya menipu, tapi karena Allah dia tidak mau. Maka Allah hargai itu dengan pahala yang tanpa batas, dengan pahala yang tidak dibatasi. Nah, kalau kita ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, dijanjikan oleh yang maha memiliki, maha kuasa, maha berpunya, maha pemurah. Lalu dijanjikannya, kita tak perlu risau.
karena selalu lebih dari yang kita bayangkan, selalu diberikannya lebih dari yang kita bayangkan. Nah, kalau demikian tentu ini anugerah besar yang kita berharap untuk mendapatkannya. Nah, harapan ini jangan hanya seperti pungguk merindukan rembulan. Kata beliau tadi, buruan tu pungguk Ustaz. Iya, buruan tu bang. Iya, jadi menunggu semalaman itu, tidak berhenti. Apa bunyi buruan tu Ustaz? Tidak dapat dah. Nah, mandang ke bulan, tapi tidak ada gerakan sedikit pun, baik gerakan hati ataupun gerakan lisan atau gerakan anggota badan. Gerakan hati apa? Yaitu seperti yang dikatakan tadi, hati ini sejak lama merindukannya, dan semakin dekat semakin terpikat dengannya. Gerakan lisan selalu meminta dan berdoa kepada Allah SWT, dan gerakan badan memulai amalan-amalan yang menjadi andalan yang akan dipetik hasilnya di bulan Ramadan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dimuqaddimai dengan amalan atau dengan bulan Rajab, kemudian Sya'ban. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab disebut oleh para ulama sebagai syahrul ghirasi wal zara', yaitu bulan mulai menanam. Sedangkan syahru Sya'ban syahru as-saqih, itu bulan menyiram. Dan Ramadan adalah syahrul hasad, yaitu bulan memetik hasil. Jadi tidak ada istilah puasa tua lah, itu istilah setu-setunya, istilah setu-setu. Ada kan awalat tua, tapi ada juga puasa tua, itu puasa setengah hari. Awak lah bujang, tapi tak tolok puasa nyalang, kecuali nyalang siang. Tak, sebab sudah ada pemanasan dan pelatihan di bulan Rajab, dilanjut di bulan Sya'ban. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian karena yang menjadi sorotan Allah pada seorang hamba itu ada pada hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat kalian dari sisi rupa, dan tidak pula dari sisi bentuk badan yang proporsional, dan tidak pula pada harta yang banyak. Walakin yanzuru ila qulubikum, dia akan melihat hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal yang dihasilkan dari hati-hati yang bersih tadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah ingatkan kita sejak bulan Rajab lagi, ingatkan jangan menzalimi diri. Menzalimi diri, memenuhi hati-hati ini dengan hal-hal yang memberatkannya, dengan dosa-dosa yang memberatkannya, baik dosa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang membuat kita merasa asing dengannya, ataupun dosa kepada hamba-hamba Allah yang kita dengannya berbuat zalim kepada mereka. Kemudian diperkuat lagi dengan di bulan Sya'ban, yaitu diajarkan kita untuk lebih terbiasa menahan dengan banyaknya berpuasa di bulan Sya'ban, sehingga seandainya ada hal-hal yang mungkin kebiasaan kita berbuat zalim pada diri kita, baik dosa yang bersifat pribadi
atau dosa kepada hamba-hamba Allah yang lain, maka di bulan Sya'ban dibiasakan untuk lebih menahan. Kenapa? Karena kita ingin masuk ke Ramadan dengan hati yang tanpa beban. Apa itu beban? Kita dengarkan setelah azan. Ya, kita dengarkan setelah azan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sudah salat, sudah azan langsung salat karena belakang itu lah banyak itu juga tahan. Kalau salat dulu lah, ini sudah ini. Iya, iya. Tetap aja udah biasa, udah biasa. Lanjutnya, salat nanti. Nanti aja salat. Terima kasih kepada para yang telah menyampaikan dan mengumpulkan awal. Tadi dosa daripada itu kita doa dulu, tapi kita dari awal sudah menyampaikan dengan awal dalam karena tapi bukan itu kemudian itu bagi ibu memang kita belum ada toilet khusus, cuma bisa diupayakan toilet dalam sekolah. Jadi kita lanjut dengan pembahasan. Sudah, Baik, lanjut.
Ada sekatan? Boleh lah. Kalau tidak boleh kan sudah. Baik, kita sambung apa yang sudah lagi. Apa Ustaz? Baik, terima kasih, jazakumullah khairan. Apa Ustaz tadi itu? Sepunggung di bulan. Apa yang menjadi beban-beban yang bisa merusak dan memberat langkah kita masuk ke bulan Ramadan? Yaitu yang pertama adalah yang berkaitan dengan hak-hak Allah kepada kita, dan yang paling besar adalah hak tauhid kita kepadanya. Maka hapus segala kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang tidak benar terhadapnya. Yang kedua adalah hapus segala beban-beban yang memberatkan kita berkaitan dengan hamba-hamba Allah. Maka jangan dipersempit hati kita ini dengan nama-nama orang. Kadang kan masalah hati itu kan, si bulan aduh aja sih kok asal nampak langsung sosok orang ada nengok. Si bulan macam itu loh. Jadi kamu nampak orang yang membuat sesak nafas kita. Oleh sebab itu, maka hapus itu semua. Sehingga ketika kita masuk Ramadan, niat kita benar-benar lillahi ta'ala. Ketika kita masuk ke dalam Ramadan, amalan kita murni masuk catatan amal kita. Sehingga apa gunanya kita beramal banyak tapi habis bayar hutang sana sini. Sebulan kita ribahi, sebulan kita zalimi, sebulan kita ini dan sebagainya. Maka hapus semua. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Karena Allah katakan kepada para malaikat, bila ada dua orang yang tidak berbaikan atau berkesumat, amhilu hazaini hatta yassaliha. Tolong jangan diproses amal dua orang ini sampai dia berbaikan kembali. Dalam hadis disebutkan bahwasanya di pertengahan malam bulan Sya'ban Allah membagikan ampunan kepada para hambanya kecuali dua orang. Satu musyrik yang menyekutukan Allah, yang kedua musyahin yang tidak berbaikan dengan hamba-hamba Allah. Musyahin yang tidak berbaikan bisa karena kepentingan dunia dan bisa juga karena berbuat bid'ah dalam agama seperti yang ditafsirkan oleh Imam Mujahid Ibn Jabr dan Qatadah Ibn Da'am As-Sadusi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau Allah tidak proses amal kita gara-gara tidak berbaikan dengan sesama kita, maka sia-sia kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, bagaimana strateginya agar amalan kita benar-benar bernas di bulan Ramadan? Setelah kita pasang niat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekarang, maksud niat di sini bukan niat puasa saja. Saya akan melakukan segala yang terbaik di bulan ini. Maka kita dengarkan Dr. Helmi akan memberikan strategi insyaallah taala. Yes ya. Nah, saya kembalikan pada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rahman yang telah kita dengan motivasi kita, bagaimana niat kita dan hati-hati kita untuk menikapi atau menyambut maka untuk bagaimana strateginya, kerja-kerjanya. Baik, kita mengenal kepada Ustaz kita. Yang kedua, Ustaz Dr. Dodi Basri yang siapa? Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat
yang dimuliakan Allah, pantas kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa kembali menikmati indahnya majelis ilmu. Khususnya saya sangat bersyukur sekali. Biasanya tampil sendiri-sendiri, tapi sekarang didampingi oleh dua guru-guru kita. Kalau tampil bersama mereka ini saya lebih berani untuk berbicara. Kenapa? Karena kalau salah pasti dia benarkan. Tidak mungkin dia membenarkan kalau seandainya yang disampaikan itu salah. Tapi kalau tampil sendiri-sendiri itu kadang kita mikir-mikir juga untuk mengungkapkan sesuatu yang jangan-jangan salah, lalu tidak ada yang membenarkan. Maka saya sangat berbahagia sekali pada malam hari ini hadir di tengah-tengah mereka. Kalau dalam hadis Nabi itu duduk bersama orang-orang yang saleh itu sama dengan duduk bersama penjual parfum. Bau-bau sedikit badan kita hilang itu, karena ada parfum yang akan menutupinya. Tapi kalau duduk bersama orang-orang yang jahat itu sama seperti pembuat besi, pandai besi. Awak jauh kono jadi angin. Mantiang-mantiang api itu kono jauh ada. Padahal awak tidak apa ya. Oleh karena itu kita semua pantas berbahagia pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini sebagai majelis yang mendekatkan kita kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Untuk Rasul kita yang mulia selalu kita berikan dan ucapkan salawat dan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah figur contoh konkret dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita ingin tahu makna syukur, maka ambillah dari beliau. Syukur yang beliau praktekkan bukanlah hanya sekadar syukur lisan, tetapi syukur jawarih dan syukur kalbi. Lisan yang mengucapkan alhamdulillah, anggota tubuh yang membuktikan untuk melakukan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri, dan hati yang selalu mencintai Allah. Maka Ummul Mukminin Aisyah heran dia nengok Nabi sampai bengkak-bengkak tumitnya hanya karena mendirikan sholat di malam hari. Lalu nanyalah Aisyah, ya Rasulullah, untuk apa ini semua? Bukankah kamu sudah dijamin masuk surga? Bukankah dosa-dosamu sudah terampuni? Lalu untuk apa ini semua? Nabi secara singkat saja menjawab, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Tidakkah aku ingin, wahai Aisyah, untuk menjadi hamba yang bersyukur. Jadi ibadah Nabi itu untuk mensyukuri apa yang sudah pasti. Sementara kita beribadah untuk berharap sesuatu yang mudah-mudahan satu saat nanti juga menjadi kepastian, tapi tidak ada jaminan. Kalau nanti masuk Ramadan, kita beribadah untuk berharap sesuatu yang belum pasti. Tapi Nabi kita beribadah untuk mensyukuri apa yang sudah pasti dia dapatkan. Tapi begitulah cara beliau menunjukkan syukurnya. Lah pasti tapi syukurnya tak tanggung-tanggung. Sementara kita kadang-kadang dilalaikan oleh banyak hal sehingga seolah-olah kita tidak membutuhkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita semakin merindukan beliau. Kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita untuk menunjukkan cinta kita kepadanya. Semoga di hari mahsyar semua kita insya Allah pantas untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini bukan pungguk merindukan bulan. Apa deh pungguk udah di situ? Apa ndak burung balam namanya kan? Padahal semua mereka sama-sama nggak mungkin untuk sampai ke bulan. Dan kenapa juga dia harus merindukan bulan? Apa ndak bintang? Bintang banyak, bulan C-nya. Ternyata itu adalah simpulan dari cerita rakyat. Tapi ada pelajarannya. Si pungguk itu dalam satu cerita rakyat, cerita rakyat kan? Nggak ada di Quran, nggak ada di hadis kan? Lah, itu seorang laki-laki biasa yang merindukan putri bulan. Itu keluarga kerajaan. Rakyat biasa merindukan putri bulan sebagai putri dari kerajaan. Mungkin enggak Kika? Enggak mungkin. Tapi si pungguk ini selalu berharap. Dan memang dia pada akhirnya tidak mendapatkan si bulan itu. Karena putri bulan tadi ternyata sudah dijodohkan kepada laki-laki yang lain. Maka makna pungguk merindukan bulan itu ada satu harapan yang tidak mungkin tercapai. Tapi judul kita bukan pungguk merindukan bulan. Dan itu artinya adalah semua harapan-harapan kita dalam Ramadan itu pasti bisa tercapai. Karena tidak seperti pungguk yang merindukan bulan. Nah, begitulah diambil sebagai sebuah peribahasa dalam pelajaran bahasa-bahasa Indonesia. Pas giliran sastra-sastra biasanya peribahasa itu menjadi satu bahasan oleh guru bahasa Indonesia. Yang ternyata malam ini kita coba ambil pula pelajaran yang ada di baliknya. Dan pantas memang untuk diberikan judul seperti itu sebab bertolak belakang sama sekali. Kalau tadi pungguk tidak mungkin berhasil meraih bulan, tapi kita setelah nanti ada bulan yang dilihat, semua itu ternyata adalah peluang-peluang yang semua mungkin untuk kita raih. Tak ada satupun yang akan menutupinya kecuali hawa nafsu kita sendiri, kecuali kelalaian kita sendiri, kecuali egonya kita dengan kepentingan diri kita sendiri yang belum mampu untuk mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan diri kita sendiri. Tapi kalau benar-benar kita memanfaatkannya, maka yakinlah pasti akan kita dapatkan. Itulah sebabnya dalam ayat-ayat puasa itu harapan-harapan itu disebut dan dibahasakan oleh Allah dalam firman-Nya dengan kata la'allakum. La'alla itu kalau dalam ilmu nahu, ini Ustaz Dasman ini guru nahu nih. Ini la'alla itu huruf namanya adalah littaraji wa tawakku'i. Harapan yang mungkin tercapai. La'allakum. Dalam ayat puasa kan ada 4 la'allakum. La'allakum itu ada 4 itu. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsudun. Balik lagi terakhir dengan la'allahum yattaqun. Ada 4 la'alla, dan la'alla itu mudah-mudahan kalian menjadi. Bukankah itu semua adalah harapan? Dan harapan itu semua bukan pungguk merindukan bulan. Berarti itu harapan yang sangat mungkin untuk dicapai, dan sudah dibuktikan pencapaian-pencapaian itu pertama sekali oleh Rasulullah SAW, dan juga tentu oleh generasi-generasi yang terbaik. Cuma kadang-kadang ada harapan-harapan besar yang diberikan oleh Allah, kita yang mengabaikan, kita yang tidak menghargai. Oleh karena itu pemanfaatan kita terhadap waktu Ramadan
itu sangat terkait dengan sejauh mana kita mengerti dengan apa yang terkandung di dalam Ramadan. Saya ingin berikan sebuah ilustrasi. Kalau seandainya ada sebuah swalayan memberikan pengumuman swalayan bahwa besok swalayan ini berhak diambil semuanya secara gratis oleh siapa saja yang masuk mulai jam 10 sampai jam 12 besok ya apa? Jumat. Dibuat pengumuman besok hari Jumat swalayan ini gratis, ambil semuanya mulai dari awal waktu Jumat kan, mulai 9 sampai jam 11. Saya yakin semua kita yang tahu dengan informasi tadi, alun jam 9 lela tiba harapan pintu. Subuh lah tiba. Apa betul? Jam 9 buka terbatas lo ndak lo sepanjang masa hanya sampai jam 11. Ada 2 jam saatnya di mana kita bebas mau ngambil gratis apa saja. Percayalah, alun jam 9 pasti. Kenapa demikian? Karena kita tahu apa yang akan terjadi dari jam 9 sampai jam 11. Lewat jam 11 enggak ada. Ini sebenarnya hanya sekedar ilustrasi. Ramadan itu waktu terbatas. Karena ayyaman ma'dudat. Hanya dalam hitungan hari. Itu sebuah keterbatasan yang Allah ingin kita benar-benar perhatian. Lewat bekok waktu enggak bisa lah. Ayyaman ma'dudat. Mulai dari hilal sampai hilal yang berikutnya untuk Syawal, itulah ayyam ma'dudat. Dan ketika hari itu sudah dimulai, maka semua kebaikan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah. Kebaikan-kebaikan itu atau pintu-pintu surga itu biasanya dinamai dengan kebaikan-kebaikan. Ada babur rayyan, ada babus sadaqah, ada babus silaturrahim, ada babus shalah, babut taubah. Semua itu dibuka. Sekarang kita mau pintu yang mana? Kalau Abu Bakar ala dapet dia dua pintu tadi. Ya Rasul bertanya, ya wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Saya, kata Abu Bakar. Nabi nanya lagi, siapa di antara kalian hari ini yang menjenguk orang sakit? Saya, ya Rasulullah. Nabi nanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini bersedekah? Saya, ya Rasulullah. Setiap kebaikan disebutkan, yang angkat tangan adalah apanya Umar? Ya tidak kentakalan dia Abu Bakar katanya. Tidak mungkin dikalahkan. Tapi yang penting ungkapan Nabi. Apa ungkapan Rasul pada Abu Bakar ketika itu? Bahwa sesungguhnya Abu Bakar akan masuk surga dari pintu mana saja dia. Apa itu ungkapan Nabi? Berarti semua kebaikan-kebaikan tadi itu merupakan pintu, dan itu ada semuanya dalam Ramadan. Terbuka semuanya. Sekarang kita tinggal pilih pintu yang mana kita mau. Kok ndak dapet sodo, dapet cik pintu je lah, cik pintu je. Ya kalau sesodo sama wak Abu Bakar dok kan? Mungkin boleh. Tapi cik jadilah. Pokok lain masuk. Nya masuk kan perlu. Jalan cik. Tapi lain sampai. Nah, Ramadan ketika sudah masuk, sesungguhnya terbukalah pintu itu semua. Bukankah Nabi sendiri yang mengatakan, kalau seandainya sudah masuk Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibuka pintu-pintu surga. Itu dia makna hadis tadi. Di antara makna cara memahami hadis tadi, futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu-pintu surga, karena memang peluang surga itu sangat besar. Dan kita jangan sampai kehilangan. Kalau kehilangan,
berarti menjadi orang yang merugi. Dan biasanya kita akan merasa kehilangan kalau kita menganggap itu berharga. Tapi kalau kita anggap itu yang biasa-biasa saja, tidak itu kan menjadi perhatian, hilang-hilanglah. Satu ilustrasi lagi, kalau seandainya kita kehilangan uang 500.000 di Jalan Muhammad Yamin, tengok dompet, nah nope 500.000 tadi hilang, dan dia tahu kemungkinan hilang nih Jalan Muhammad Yamin. Iko jak pagi sampai sore berkeliling Muhammad Yamin ke? Bertanya kau dai ke Pak, ada nampak piti jatuh 5.000? Dia tak ada racunya. Pelok kata baik lain, bang ada nampak piti jatuh. Abi ai dak moncai piti 5.000. Apa itu? Nya banyak. Tapi yang ada dalam Ramadan itu kalau dibanding dengan 500.000 itu tidak ada arti. Sedangkan 7.000% tadi itu kalah oleh Ramadan. Karena asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan saya yang akan menentukan seberapa saya berikan pahala. Padahal bukankah sholat juga untuk Allah? Bukankah sedekah juga untuk Allah? Bukankah ibadah-ibadah lain juga untuk Allah? Tapi kenapa dalam hadis qudsi ini Rasul menghususkan bahwa Allah mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa murni saya yang menentukan. Itu hak Allah menentukan tanpa hitungan perkalian pahala-pahala yang biasanya. Karena kalau kebaikan-kebaikan yang biasanya itu kali 10, al-hasanatu bi'asyri amsalihah. Satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10. Itu hitungan untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi untuk puasa di luar perkalian itu. Tidak kali 10 orang. Tetapi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di antara ulama tafsir menafsirkan kata innama yuwaffas sabiruna itu di antara ulama tafsir memaknai itu dengan saimun, dengan orang berpuasa bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa perhitungan yang biasanya itu, murni seberapa Allah menginginkan untuk memberikan pahalanya. Dan mungkin saja berbeda antara si A dengan si B dalam mendapatkan pahala. A berpuasa juga, B berpuasa juga, C berpuasa juga. Mungkin saja mereka berbeda di dalam mendapatkan ganjaran dari Allah, tergantung dari kualitas dari puasa yang mereka lakukan. Si A puasa tapi waktunya habis untuk baca Quran, habis untuk berzikir, habis untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, untuk beribadah. Si B berpuasa juga tapi barangkali waktunya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang C puasa juga, tapi justru yang dilakukannya adalah sesuatu yang mendatangkan dosa. Puasa, tapi kualitas di sisi Allah berbeda. Sekarang tinggal lagi kita yang harus menentukan. Itu pilihan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, memberikan pertolongannya untuk memanfaatkan waktu-waktu Ramadan kita sebaik mungkin agar benar-benar berkualitas dan benar-benar mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang tanpa batas seperti yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis-hadisnya tadi. Ikhwati fillah, Ramadan tentu saja adalah bagaikan bonus sebenarnya bagi kehidupan kita. Ramadan itu benar-benar menjadi bonus bagi kehidupan kita. Orang-orang yang kalau sudah dimasukkan ke dalam bulan Ramadan, dia sedang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam lautan keberkahan yang tanpa tepi. Dia menyelam dalam keberkahan itu. Berarti waktunya, hartanya, keluarganya memang harus mendapatkan keberkahan itu. Tapi lagi-lagi bagi yang mau.
Karena mau itu memang syarat. Karena masuk surga pun syaratnya mau. Masuk surga itu syarat mau. Apa kata Rasul? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba. Kecuali nanda amwa. Itu nabinya Bu Ir. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, man aba? Siapa lah nanda amwanya? Yang masuk surga tidak amwa pula. Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati saya masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi siapa yang mendurhakai saya faqad aba. Sungguh dia enggan untuk masuk surga. Kalau masuk surga aja syaratnya mau, maka pemanfaatan Ramadan dengan semua pintu kebaikan yang disediakan oleh Allah, sesungguhnya syaratnya juga adalah mau. Maka maulah dan berharaplah kepada Allah agar diberikan taufik. Maka seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi, orang-orang dulu pada masa tabi'in 6 bulan sebelum Ramadan dia sudah berdoa, ya Allah, panjangkan umur kami sampai memasuki bulan Ramadan. Kalau 6 bulan lah berdoa asyik itu rindu atau 6 bulan. Mereka bagi waktunya setahun hanya 2 saja. 6 bulan sebelum, 6 bulan sesudah. 6 bulan sebelum itu doanya. Ya Allah, panjangkan umur kami sampai masuk Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, doa mereka, ya Allah, terima amalan-amalan kami selama bulan Ramadan. 6 bulan lainnya berdoa supaya amalnya diterima. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar kita dimudahkan beribadah, dan kita mohon pula kepada Allah agar ibadah kita diterima. Nya memang ndak lo boleh pede-pede bono so doa amal temo. Kadang tambah mali lo apa ibadah kalau kita anggap semua amal diterima. Kadang cenderung meninggalkan pai beko aji kan sampai puluh air. Berapa kali sholat di Masjidil Haram? Berapa kali dia sholat di Masjid Nabawi? Berapa ribu pahalanya? Tu pulang ngaji ndak nak pergi jemaah lainnya banyak petang. Bisa seperti itu? Ndak. Karena apa kata Umar bin Al-Khattab? Seandainya saya tahu ada satu amal saya yang pasti diterima, saat itu saya siap mati. Jadi kalaulah saya tahu ada satu saja amal saya pasti diterima oleh Allah, saat itu siap dan mati. Karena ada yang diandalkan di sisi Allah, ada yang ingin bisa dipegang dan nanti dibanggakan di sisi Allah. Tapi kalau seandainya belum ada atau masih kita ragukan diterima atau tidak, berarti Umar sendiri belum siap untuk mati. Itu Umar lah namanya itu. Padahal Umar sudah dijamin masuk surga. Ini semua tentu saja menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana mereka bersemangat untuk memanfaatkannya. Ikhwati fillah, ma'asal hadirin wal hadirat. Sudah lama mandang aja tadi Mbak. Ya ndak lo. Tak lo udah lama-lama kan nama 6 kilo dia nunya. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Kita dengarkan kelengkapannya insyaallah dari guru kita Dr. Hidayatullah, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ada menyampaikan kita tentang penting kita untuk partisipasi dalam rangka kita menangani. Baik, yang ketiga, dosa kita kepada Allah. Itu bisa kita atau tidaknya yang kita tidak sambungan dari kedua sebelumnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina
khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, yang kita muliakan dua guru kita, Ustaz Dr. Dasman dan Ustaz Dr. Helmi Basri. Semoga Allah menjaga mereka berdua dan Allah jaga anak dan keturunan mereka. Allah selalu memberikan kesehatan sehingga bisa memberikan ilmu di tengah-tengah kita. Para jemaah sekalian, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat dimanapun berada, bersyukur kepada Allah malam ini kita berada di taman ilmu, di taman surga yang merupakan sebaik tempat kita untuk menghabiskan waktu kita, di mana betapapun lamanya kita duduk menghabiskan waktu di majelis yang seperti ini, tidak akan pernah kita merugi dan tidak akan pernah kita menjadi orang yang menyia-nyiakan waktunya. Kemudian kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi panutan kita, junjungan dan ikutan kita, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa kita meningkatkan ittiba kita kepadanya dan membuktikan ucapan lisan kita yang mengatakan kita cinta kepadanya. Alhamdulillah, sudah banyak ilmu yang sudah kita dengarkan, mulai dari pembersihan lahan hati yang harus dijauhkan dari segala hal yang bisa mengganggu ibadah kita, sampai kita diberikan bekal tentang banyaknya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat, bertaburnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Maka giliran saya tidak panjang, hanya mengunci dengan bagaimana supaya seluruh kebaikan itu bermuara kepada amalan yang diharapkan diterima oleh Allah SWT. Cuma dua kuncinya, ya kan? Yang pertama al-ikhlas, yang kedua ittiba. Ada cukup, itu kunci Ustaz. Ikhwafillah, kalau kita mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa tadi, siapa pula orang yang tidak menginginkan amalannya menjadi amalan yang dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah, amalan yang berkualitas, amalan yang menjadi amalan yang diterima Allah, bukan menjadi amalan yang sia-sia di sisinya. Maka masing-masing kita dirahmati Allah, kalau kita sudah tahu bertabur kebaikan, anugerah Allah yang sangat besar, maka langkah pertama kita luruskan niat kita. Luruskan niat kita, karena itu yang akan menolong kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu
binniyat. Itu. Jadi niat menjadi dasar utama kita. Berharap semua apa yang kita lakukan itu lillah. Karenanya di dalam puasa, siapa yang tahu kalau dia sedang berpuasa kecuali Allah? Menjadi rahasia antara dia dengan Allah. Dia bisa saja menjadi orang yang berpura-pura lemah, kelihatan haus, bisa mengaku dia haus atau kelaparan. Tapi siapa yang tahu kalau dia barusan minum atau makan? Hanya Allah yang tahu. Rahasia kita di antara kita dengan Allah. Makanya tadi dijelaskan oleh guru kita Dr. Helmi bahwa untuk puasa tidak berlaku hitungan dari 10 sampai 700 itu. Allah memberikan pahala yang tidak terbatas. Untuk itulah kita bersiap diri. Ceramah yang seperti ini kan saya lihat hampir 2 pekan terakhir ini guru-guru kita itu semuanya temanya di dalam menyambut Ramadan. Tapi malam ini kenapa lagi kita ulang? Karena Allah mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena perlu kita diingatkan. Lalai, lupa, itulah sifat kita. Maka saya seorang hamba yang fakir, yang dhaif, mengingatkan diri saya agar kita jelang Ramadan dengan penuh keikhlasan sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika Ramadan tiba, hendaklah kita dasari ibadah kita dengan iman kepada Allah dan ihtisab kepadanya. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dasari puasa kita dengan iman kepada Allah dan dasari puasa kita dengan ihtisab, mengharap. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kita punya harapan besar kepada Allah. Jangan pernah putus asa. Saking besarnya harapan para ulama, para orang-orang generasi awal, mereka serius di dalam berdoa kepada Allah. Bahkan para ulama sekalipun yang hari-hari mereka punya majelis ilmu, dalam seharinya lebih dari 6 kali 7 kali, tapi seperti Imam Malik, seperti Sufyan Ats-Tsauri dan ulama-ulama yang lain, bahkan mereka memberikan waktu khusus di bulan Ramadan untuk lebih fokus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Kahfi, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang merugi itu orang yang amalan mereka sia-sia. Sia-sia. Mereka kira perbuatan mereka baik. Tapi ternyata perbuatan mereka itu adalah amalan yang gugur di sisi Allah. Di antara penggugur amalan itu adalah masalah keyakinan. Rusaknya keyakinan kita kepada Allah, menyimpangnya akidah kita, atau kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Itulah yang akan menjadi penghalang dari seluruh kebaikan-kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua dalam perkara ittiba ini perlu kita tekankan, karena tidak hanya di tempat kita, di berbagai daerah pun terdapat berbagai ekspresi cara orang menyambut Ramadan.
Tidak ada cara yang paling terbaik melainkan mengikuti cara Rasulullah SAW. Bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in dan tabi'in. Tidak ada cara yang paling mulia, yang paling sahih di dalam menyambut bulan suci Ramadan melainkan kita mengikuti cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ya bergembira. Bahkan Nabi SAW ketika Ramadan tiba, Nabi mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftarada alaikum siyamahu. Allah wajibkan kepada kalian puasa. Nabi memberikan kabar gembira, semangat. Dan kita duduk di sini dalam rangka menyemangati diri kita masing-masing, menyemangati keluarga kita masing-masing. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka persiapkan diri, luruskan niat, kuatkan azam untuk amal-amal yang akan kita lakukan di dalamnya. Maka ikhwafillah, sedikit saya akan menambahkan apa saja yang menjadi amalan yang sangat dianjurkan di dalam Ramadan. Yang pertama adalah as-siyam, karena itu bulannya puasa. Yang kedua adalah al-qiyam, kita mendirikan malamnya dengan ibadah, disebut dengan tarawih, yaitu qiyamul lail, di mana kita melaksanakan salat dengan menikmati bacaan-bacaan Al-Quran. Bahkan para ulama ya, di luar bacaan mereka dalam qiyam mereka mengkhatamkan per 3 hari, per 7 hari, per 10 hari. Itu di luar salatnya. Itu di luar salatnya. Bagaimana Al-Quran menjadi syiar, bagaimana Al-Quran menjadi ibadah yang terlihat di bulan Ramadan. Yang pertama apa? As-siyam. Yang kedua adalah al-qiyam. Yang ketiga adalah tilawatil Quran. Kita hidupkan hari-hari kita di rumah kita, keluarga kita, untuk kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah al-judi wal ihsan. Ya, kita menjadi orang yang berbagi, bisa menjadi orang yang dermawan, berbuat baik melalui harta kita, melalui rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Di antara bentuknya adalah it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahalanya, pahala orang yang diberi makan itu. Kemudian ikhwafillah, Ramadan adalah syahrul doa, bulan kita berdoa kepada Allah serius. Malaikat mendoakan kita, kemudian doa kita selama kita berpuasa mustajab. Bahkan di saat-saat ya iftar itu waktu yang mustajab. Oleh itu sering saya sampaikan, saya ingatkan ya, keluarga kita, anak-anak kita, di saat-saat ya, waktu mendekat iftar sudah tak ada lagi yang keluar, duduk mungkin di masjidnya atau di rumahnya. Para ummahat sudah setengah jam menjelang iftar sudah selesaikan, sudah urusan dapur itu. Karena generasi salaf itu generasi yang sederhana di dalam masalah makanan berbuka ini. Seperti Abdullah bin Umar misalnya, ya, dia senang berbuka dengan, kalau tidak mau berbuka kecuali hadir di tengah-tengahnya orang-orang miskin. Imam Ahmad dalam beberapa manaqibnya disebutkan, di saat dia menyiapkan roti, ada orang memanggil, roti dikasih, biasa. Jadi sederhana, Pak Ummahat ya, sederhana saja sudah ya. Sederhana, tidak habis waktu hari di dapur,
sementara kebaikan-kebaikan yang Allah taburkan itu kita tinggalkan. Allah. Maka doa, apa target doa kita? Apa target doa kita? Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla serius, karena selama Ramadan doa kita mustajab, doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langitkan doa kita, sampaikan kepada Rabb yang tidak pernah mengecewakan kita, Allah Azza wa Jalla. Di samping itu, ikhwafillah rahimahullah, ada sunnah i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, Nabi SAW beriktikaf sampai dia wafat, dan di tahun wafat itu iktikafnya selama 20 hari. Maka oleh karena itu, mari kita maksimalkan waktu-waktu kita untuk mencari malam yang sangat barokah itu, mengintainya dengan kita beriktikaf di rumah Allah SWT. Dan yang terakhir di antara ibadah yang sangat dianjurkan adalah melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Ikhwafillah, maka agar semua kebaikan tadi itu diterima Allah, landaskan dengan keikhlasan. Yang kedua, ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena Ramadan adalah ibadah, kemuliaan, jangan kotori dengan cara yang tidak disyariatkan. Kebiasaan ya, di negeri kita, di kampung kita, dengan disebut dengan berlimau kasai, balimau kasai. Apa pula namanya, mandi berhanyut-hanyut bersama-sama, bergelimang laki-laki dan perempuan, bahkan aurat. Hadza laisa minas syariah. Usah kita ikuti. Itu bukan bagian daripada cara yang benar di dalam menyambut bulan Ramadan. Karena di beberapa daerah itu namanya mandi wajib deh. Muslim kok tidak diwajib. Mandi godang. Maka oleh karena itu kita biasa sambut Ramadan dengan persiapan ilmu yang cukup, persiapan iman, persiapkan diri untuk ibadah dengan cara sudah kita melatih diri di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya, itu yang paling terpenting. Ketika ru'yatul hilal sudah nampak satu Ramadan, sudah itulah saatnya kita fight, ya. Kita bertempur, kita semangat, kerahkan tenaga kita, seluruh kekuatan yang kita miliki kita kerahkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Tadi sudah diingatkan tadi bahwa Ramadan hanya ya hitungan hari yang terbatas. Jangan 30 hari, 11 bulan yang kita lewati lama atau sebentar usah? Sebentar, 11 bulan. Cobalah tanya, kemarin rasanya kita berpuasa, lah datang lagi di balik. Bukan kita menyesali, bukan. Artinya begitu cepatnya waktu berlalu. Jangan lengah. Jangan kita ya santai. Jangan kita pakai hadis maudhu. Ya sana? Apa hadis maudhunya? Lolo aja kok. Karena meyakini maudhu sana? Tidurnya orang berpuasa jauhkan itu. Tidak ada di kamus gitu. Tinggalkan itu semua. Ini bulan kita fastabiqul khairat. Bulan kita ya betul-betul mengerahkan kekuatan kita. Mulai dari diri kita, mulai dari harta kita, mulai dari seluruh kekuatan kita kerahkan. Habiskan waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Jadi semangati diri sambut Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan kegembiraan karena Allah taburkan berbagai macam anugerahnya. Maka jauhkan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat menyambut bulan Ramadan. Nah, di kita itu barangkali yang paling
yang paling menonjolnya. Ada juga acara yang disebut dengan yang kedua apa biasa? Apa? Itu dia. Ziarah kubur itu ibadah dan itu perintah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazura fa innaha tuzakkirukum bil akhirah. Ziarah kubur itu fungsinya satu, mengingatkan kita akan akhirat. Yang kedua, kita doakan yang di dalam sana agar Allah dapatkan ampunan, agar Allah berikan kepada mereka kelapangan. Dan yang merupakan ibadah, mengkhususkan itu dengan melakukan di saat-saat menjelang Ramadan, dan itu kita yakini ya harus kita lakukan. Kalau tidak nanti dapat ini dan itu, maka ini tentu tidak benar dalam keyakinan kita. Maka di sebagian orang Jawa ada namanya ruwahan, itu menjemput arwah-arwah yang sudah meninggal. Tentu ini bukan bagian cara yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam menyambut bulan Ramadan. Oleh karena itu kafilah rahimahullah, jadikan Ramadan sebagai momen untuk kita perbaiki diri dan mengumpulkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah, dan cara yang terbaik adalah mengikuti syariat Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan cara membangun amal kita dengan keikhlasan lillahi azza wa jalla. Yang kedua, kita berusaha dengan ittiba kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pada kita dan keluarga kita, dan Allah jadikan kita semua orang-orang yang semangat di dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan dan serahkan Ramadan kepada kami, serta terimalah seluruh kebaikan kami di dalamnya. Mudah-mudahan Allah bukakan taufik bagi kita semuanya. Allah berikan kita kemudahan-kemudahan di dalam mengisinya. Wallahu ta'ala alam. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Alhamdulillah. Positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendengar paparan dari tiga ustaz kita. Sebenarnya nanti kalian berikan beberapa pertanyaan juga. Jamaah juga dipersilakan nanti bertanya berkaitan dengan tema ataupun yang berkaitan dengan hal-hal yang ibadah puasa lainnya. Begini Ustaz, kita ini sudah setiap tahun tuh menyambut Ramadan dan berupaya setiap waktu kita untuk meniru para salafus saleh. Sebenarnya apa benarnya yang membedakan cara menyambut puasa kita sekarang dengan para salafus saleh? Sebenarnya apa yang menjadi penting sehingga nampaknya setiap tahun kita ini tidak bisa kayak menandingi para salafus saleh itu, ya kan Ustaz? Enggak, kita jawab itu terus ya jawab. Kalau saya berdasarkan Dan amankan. Ya, amankan kadenya. Menandingi mereka karena sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Tapi meniru mereka, mengikuti cara mereka. Dan ketika kita menghidupkan yang sudah dimatikan dari yang mereka hidupkan sebelumnya, mungkin kita diberikan pahala lebih dari yang mereka dapat. Pahala satu orang seperti pahala 50 orang dari kamu. Oleh sebab itu, maka kita berharap untuk senantiasa mempelajari bagaimana mereka menjalani dan menutup puasa bulan Ramadan. Jangan kita jangan dikurang, karena mereka sudah melengkapi, karena diajar langsung oleh
yang paling berilmu tentang apa yang Allah inginkan, dan yang paling mengamalkan apa yang diketahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Ala ana a'lamukum billah wa atqakumlah. Wallahu taala alam. Ada tempat. Tetap saya lebih. Cukup. Cukup. Terima kasih Ustaz Asman yang telah menyampaikan. Kita begini Ustaz, ini Ustaz yang begini, terus saya dulu. Tadi disampaikan bahwa para soleh itu mereka berdoa selama 6 bulan. Dan barangkali kita ini ya mungkin ya ada berdoa tapi cuma di ujung Ramadan dan barangkali awal Ramadan. Nah, motivasinya apa supaya kita itu bisa meniru para salafus soleh itu Ustaz? Apa tahu Ustaz? Karena disebut nama langsung pas saja jawab. Tapi kalau enggak kami serahkan ke Dr. Asman. Baik. Mereka berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berdoa 6 bulan menjelang Ramadan itu agar masuk Ramadan. Itu pasti karena mereka tahu apa yang ada di dalam Ramadan. Jadi ada kerinduan yang luar biasa. Dan mereka yakin bahwa tidak akan bisa masuk sampai kecuali Allah yang mengizinkannya. Saya kira kalaulah mereka tidak atau mereka menganggap biasa-biasa saja Ramadan itu, pasti mereka juga tidak akan berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Tapi itu gambaran sebenarnya keluasan pengetahuan mereka dengan hakikat Ramadan. Dan nanti kalau sudah masuk, kalau 6 bulan merindukan kedatangannya, lalu Allah mengizinkan mereka masuk Ramadan, saya yakin mereka juga tidak akan berlalai-lalai atau memainkan waktu. Maka tadi saya ilustrasikan kepada swalayan yang dibuka 9 sampai 11 gratis. Coba kalaulah dibuka jam 9 masuk ke dalam, akankah kita tengok orang bersandar-sandar main HP? Berapa bisa dong? Akankah kita temukan ada 2 orang yang ngobrol, apa kabar, bla 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 bla, berapa bisa? Kalau ada seperti itu, berarti dia tidak mengerti dengan apa yang ada dari jam 9 sampai jam 11. Kalau mereka memang menghabiskan waktu tidak untuk berebut. Walaupun ilustrasi itu kurang pas, karena kalau dalam swalayan bisa wak tidak dapat. Tapi kalau dalam kebaikan dalam Ramadan, semua kita bisa mendapat. Tidak kena ada fadilah tarawih diambil ada sebulan dan tidak dapat tidak ada. Fadilah bersedekah diambil ada bagian itu dan tidak dapat tidak. Karena semua kebaikan itu menjadi peluang bagi bersama. Maka pemenangnya bisa banyak. Kalau calon presiden seorang pemenangnya, kalau siapa Allah tapi menjalin tidak mungkin bu. Tapi dalam pemenang untuk dalam Ramadan, semua kita bisa menjadi pemenangnya. Disinilah luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan berhak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar itu bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya masjid-masjid tertentu, atau yang melihat kayu sujud, atau yang dapat air dalam gelas beku kayak di kulkas. Tidak, semua berhak untuk mendapatkannya. Oleh karena itu memang yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana kita benar-benar paham dengan kebaikan, keluasan kebaikan Allah, keberkahan Allah yang ada dalam Ramadan. Maka tadi dikatakan Ramadan adalah bonus bagi kehidupan kita. Kenapa demikian? Kita ini adalah orang-orang yang punya kekurangan yang sangat banyak sekali. Apa kekurangan kita? Kita hidup di zaman fitnah. Semua bentuk fitnah ada. Fitnah mata, fitnah telinga, fitnah lidah.
Kawan memandang kadang sulit kita untuk menghindar, untuk tidak melihat sesuatu yang di situ ada dosa. Zaman fitnah, umur kita singkat-singkat, pendek-pendek, kita adalah umat yang terakhir, tetapi itu semua akan tertutupi oleh kebaikan Ramadan. Seberapa banyak dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka Ramadan Allah hadirkan untuk menghapus itu semua. Allah berikan kebaikan agar dosa-dosa kita bisa menjadi terhapus. Inilah yang harus kita pahami bersama, sehingga dengan demikian kita dimudahkan oleh Allah untuk memanfaatkan waktu-waktu kita selama bulan Ramadan. Harapan kita tentu saja Allah berikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Saya kira itu sekedar untuk memberikan motivasi supaya kita benar-benar memanfaatkan Ramadan kita sebaiknya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada tambahan? Saya teringat dengan perkataan ulama tentang 12 bulan yang kita lewati selama setahun ini. Itu ada satu bulan yang disebut adalah bulan Ramadan. Kedudukan Ramadan ini seperti Nabi Yusuf di tengah anak-anaknya Yakub alaihissalam. 11 bulan kita beramal, berbuat, barangkali ada salah dan dosa, bisa Allah hapuskan kesalahan dan dosa itu dengan kebaikan kita di bulan, sebagaimana dosa dari 11 atau dari saudara-saudaranya Yusuf yang telah menzaliminya. Dengan doa Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Hari ini tidak ada celaan bagi kalian, tidak ada hinaan bagi kalian. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa sebagaimana Allah ampunkan dosa-dosa saudaranya Nabi Yusuf dengan ucapan Nabi Yusuf sendiri. Begitu pula harapan kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita di 11 bulan dengan hadirnya bulan. Maka itulah kita terus serius ya di dalam menyambutnya, dan kita perlu ya berhati-hati di dalam hari-hari kita nantinya. Allah Ta'ala. Baik, terima kasih kepada Allah. Ada tak? Apakah persiapan lain selain tadi doa, kemudian juga kita berpikir, ada tak persiapan lain yang dilakukan para terpikir atau sahabat? Ya, alhamdulillah. Jadi sudah sampaikan banyak hal. Persiapan menyambut Ramadan itu yang pertama adalah ilmu. Karena orang beribadah dengan ilmu itu berbeda dengan ibadah tanpa ilmu. Dan tak mungkin orang untuk bisa bersemangat melakukan sebuah ibadah kalau tidak didorong oleh ilmu. Tak mungkin. Makanya sampai Nabi SAW menyebutkan mewanti-wanti kita bahwa ada orang yang berpuasa, tapi puasanya hanya menahan haus dan lapar saja. Ternyata itu ada. Dan ada orang yang qiyam, tapi tidak mendapatkan dari qiyamnya kecuali keletihan. Benar. Nah, ini yang harus kita waspadai dan kita ilmui. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Jangan sampai orang yang sia-sia. Makanya ilmu, sumber dari ilmu yang kita pelajari adalah ya, akidah kita yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang kedua, ya, di mana kita mempersiapkan iman. Cara yang terbaik mempersiapkan iman adalah bertaubat kepada Allah SWT. Bertaubat, segera kita bertaubat kepada Allah, karena taubat adalah kunci kemenangan, kunci kebahagiaan. Dan taubat itu kita yang butuh, Pak. Allah tidak butuh dengan taubatnya hamba. Allah tetap mulia dengan kebesaran.
Sebanyak apapun orang berdosa tidak akan hina Allah Azza wa Jalla. Bahwa seorang mukmin harus merasakan dirinya yang butuh dengan taubat. Karena dirinya bersalah, berdosa, banyak hilaf. Kita perlu bertobat kepada Allah, minta ampun kepada dengan cara menyesali perbuatan kita. Yang kedua, berazam untuk tidak mengulanginya. Kemudian kita al-ikhlaq, kita tinggalkan dosa-dosa itu. Kemudian ikhwafillah, di samping ilmu, di samping keimanan adalah menata hati dan diri kita agar mempersiapkan diri kita menjadi muslim yang penuh dengan cerminan akhlak yang mulia. Karena orang yang berakhlak di Ramadan itu sia-sia, masih mengunjing, masih menghibah, masih namimah, itu puasanya dah. Rubba sa'imin laysa lahu siyamin al-ju'ul atas. Takkan dan sekarang di mana kekurangan saya? Di mana saya ini lemah dengan dirinya? Maka jangan buka pintu-pintu itu sehingga Ramadan kita berkualitas. Kemudian mempersiapkan diri untuk beribadah. Cara mempersiapkan diri ibadah melatih di bulan Syaban kemarin. Oh, Syaban sudah di penghujung harinya. Melatih puasa di bulan Syaban, melatih qiyam di bulan Syaban, melatih tilawahnya dan seterusnya. Karena kalau di hari kita ibarat orang bermain, ya, atau di hari kita bertanding, hari itu baru latihan, hari itu baru nak ujuk-ujuk menendang bola, ya, alamatkan kan. Hari kalau kita tahu tamu itu datang, jamnya ada tahu kita, tapi pada hari dan jam itu kita baru siap-siap kelapakan kita, sehingga tamu tidak dilayani dengan maksimal, yang merugi kita sendiri. Nah, begitu bila persiapkan ilmu, persiapkan iman, persiapkan diri dan akhlak, ya, benahi kekurangan-kekurangan diri, kemudian kita ya bersiap untuk memaksimalkan di dalam ibadah dengan cara melatih kemarin. Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Lanjutkan. Tadi kita dengan hadis ini sudah biasa di sini. Cuma ada kontradiksi kayak gantinya. Apabila datang Ramadan, dibuka pintu surga, tutup pintu neraka. Kemudian setan-setan dibolehkan. Tapi Ramadan masih banyak juga orang yang tak puasa, orang yang sengaja berburu. Itu apakah setan yang salah atau gimana? Bagaimana memahami hadis itu? Muslim. Ini hadis sahih dari Nabi SAW. Rasul tidak syaitan. Ada tafsirnya, hadis lain tafsirkan. Fala yasiluna ila ma wasalu bi ghairi Allah. Jadi sebagai ulama mengatakan bahwa dibelenggu bukan secara totalitas, tetapi dibatasi geraknya oleh Allah SWT sehingga tidak bisa melakukan memberdaya seperti mereka bebas memberdaya umat manusia di hari-hari selain Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ada pun orang yang kadang-kadang Ramadan baginya tidak ada pengaruh, maksiatnya jalan, bahkan puasa pun tidak, sehingga banyak pula memaafkan ampera-ampera Ramadan. Kalau saja ampera Jumat, jadi ampera Ramadan. Ya setengah tertutup. Artinya tertutup tidak, terbuka pun tak nampak. Nah, ini sebenarnya mungkin dia sudah lebih ahli dari syaitan. Karena syaitan itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Mungkin sudah berlatih sebagaimana hamba-hamba Allah yang ingin bertakwa, berlatih untuk menjalani Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab,
dan dia juga berlatih untuk menghalangi orang berpuasa di bulan Ramadan. Masing-masing punya gurunya. Karena sebagaimana para anbiya diberikan Allah SWT adu buat syayatin dan jin wal ins, maka juga sampai hari ini juga syayatin dan jin wal ins itu tetap eksis. Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan khusus untuk Ustaz Hidayatullah. Saya lebih nyaman. Ini berkaitan dengan metode para salafus saleh dalam mengkhatamkan Al-Quran. Para sahabat dan tabi'in bisa mengkhatamkan Al-Quran setiap hari ataupun beberapa hari. Itu karena mereka paham yang dibacanya. Buat kita yang paham ini bagaimana sebaiknya? Apakah mengkhatamkan diperbanyak atau dengan tafsirnya atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Ikhwafillah, rahmatullah. Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan di mana kita memang menghidupkannya dengan Al-Quran. Syiarnya nampak. Berlomba-lomba kita di dalam membaca Al-Quran. Contoh yang terbaik siapa? Rasulullah SAW. Datang Jibril menyudah seluruh Quran. Dengan SAW, ya juga di dalam perkataannya Abdullah bin Mas'ud dia minta dibacakan Al-Quran. Bagaimana keindahan Al-Quran? Maka Al-Quran bukan hanya sekedar untuk kita baca, bukan sekedar untuk bisa kita baca, tapi di antara fungsi yang lain adalah untuk ditadabburi, untuk kita pahami, agar kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut, bisa mengambil hikmah, bisa mengambil nilai-nilai yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Maka karena itu Al-Quran kita baca dan kemudian kita tadabbur. Tentu seperti yang sudah para ikhwan sekalian, bila baca dengan pelan, kemudian membaca dengan memahami maknanya. Cara yang terbaik adalah kita mentadabburinya dengan ada majelis. Kalau ada majelis Al-Quran, majelis tadabburnya, agar bisa membantu kita. Kalau dulu mereka para as-salafus saleh sampai mereka mengkhatamkan di luar salat mereka 3 kali, kemudian 7 kali sampai 10 kali, mereka paham dan mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka di bulan Ramadan ini. Al-Quranul Karim. Hanya merugi orang kalau Ramadan tidak ngaji. Yang disuruh ngaji anaknya ke masjid tilawah yang dan harus ke masjid. Tidak harus, tidak ngaji. Maka itu kita sekali lagi kita baca, kita mengaji, kita tilawah, disertai dengan tadabbur, disertai dengan kita memahami ayat-ayat yang kita baca. Nah, di antara hal yang penting, waktu yang dianjurkan adalah di mana kita membacanya lebih afdal untuk kita baca di malam hari, karena itu akan lebih membawakan maknanya, lebih masuk dalam hati kita, kemudian bisa lebih kita pahami dengan kekhusyuan malam, dengan ketenangan malam, kita bisa memahami atau bisa memberikan asar dalam diri kita. Sehingga Nabi SAW, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan para sahabat-sahabat yang lain yang mereka bukan hanya sekedar membaca, tapi kemudian dengan bacaan itu meneteskan air mata. Kita tidak mungkin kita meneteskan air mata kalau kita tidak paham makna yang Allah sebutkan di situ, tidak mengerti apa yang Allah inginkan di situ. Tapi kadang-kadang hati kita ini yang kotor, seperti mana Utsman mengatakan, kalaulah seandainya hati kita ini bersih,
maka dia tidak akan pernah membaca dan tidak akan pernah bosan membaca. Itu intinya. Ini pesan kepada kita tadi. Awali dengan membersihkan hati kita agar kita tidak pernah bosan nanti membaca Al-Quran. Baru satu halaman, dua halaman, bawaannya sudah malas, kemudian bawaannya sudah seakan sudah mengkhatamkan satu juz, padahal gak usah lama, godaannya banyak, handphone masuk, gitu kan, berdiri, WA yang harus dibaca dan seterusnya. Ini memang kita apa ya? Kalau dulu televisi, kalau dulu ya. Kalau sekarang mungkin masalahnya terbesar adalah handphone. Ya. Kalau zaman dulu televisi, karena di bulan Ramadan itu biasanya acara caca, ya kan, menghibur, apalagi menjelang berbuka atau menjelang sahur. Kita masih qiyam di masjid seolah bunyi qasidah, ya kan? Layang-layang jadi sebet. Jadi kita kejar Al-Quran yang kita khatamkan, kemudian disertai dengan memahami makna daripada ayat-ayat tersebut. Inilah yang harus kita sejalankan, kita baca, kita tadabburi, kita tamatkan, dan kemudian kita mengambil hikmah dan faedah. Makanya kalau bisa kita punya ya satu pena, kemudian ambil buku, kita ambil hikmah-hikmah dari ayat-ayat yang barangkali sering kita lewati ayat itu ya. Sering kita baca, sering kita bahkan kita ulang-ulang, tapi terkadang hati kita di saat membaca ayat itu tidak tersentuh. Barangkali dengan membaca ayat di saat pena ada di tangan kita, ada buku tulis, yang mudah-mudahan bisa kita catat kebaikan-kebaikannya dan bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Jadi kita membacanya sekaligus kita juga ya usahakan untuk bisa kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran tersebut. Allah Ta'ala. Berarti ada yang dulu jawabannya. Barangkali dia bayangkan itu misalnya, nah itu. Ada kata-kata hikmah dari Hasan Al-Basri. Pertama, rezeki itu tidak akan diambil orang lain, maka itu tenang. Yang kedua, amalan itu tidak akan dikerjakan orang lain, maka itu sibuk agama. Yang ketiga, itu yang boleh. Jadi kalau foto yang ini kan ada ungkapan dari Hasan Al-Basri, pertama rezekiku tidak akan hilang, tidak akan ada orang lain. Apakah akhirnya tenang? Yang kedua, amalku tidak akan dijadikan orang lain, maka aku sibuk beramal. Ikan itu lupa, ayo lupa itu di sana. Itu ada lupa lain. Pertanyaan di mana tak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nyampe sono dan dulu pun. Tapi ada tambahannya yang satu lagi. Ketika saya tahu bahwa kaki kanan saya melangkah, saya tidak bisa memastikan apakah kaki kiri akan masih bisa melangkah. Di saat itu merupakan puncak dari keimanan. Jadi rezeki kita tidak akan diambil oleh orang lain. Amal kita tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Sehingga kita yang harus mengerjakannya. Dan pada saat kaki kanan melangkah, tidak bisa kita memastikan apakah kaki kiri masih melangkah atau tidak. Dan itu sesungguhnya adalah puncak dari keimanan. Itu gambaran keimanan sebenarnya dari seorang ulama, Al-Hasanul Basri, pada masa tabi'in, ulama terkenal di Basrah. Dan banyak kata-kata hikmah dari beliau yang pantas
untuk kita jadikan tauladan ya. Apa yang beliau ucapkan memang selalu menyentuh karena memang keluar dari hati yang ikhlas untuk memberikan nasihat bagi masyarakat. Sekira itu dari saya, wallahu a'lam. Itu betul. Ada yang lain? Ini ada pertanyaan yang di luar tema Ustaz dari jemaah kita berkaitan dengan kunut subuh, apakah dianjurkan mengangkat tangan? Kalau soal kunut-kunut memang tidak ada yang Apakah ketika kunut subuh itu memang dianjurkan mengangkat tangan? Atau kunut saja, apakah dianjurkan jemaah itu mengangkat tangan atau gimana? Atau cukup tangan ke bawah atau diaminkan atau gimana? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ba'du. Mungkin maksud pertanyaannya bahwa saya berkeyakinan bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan. Lalu saya sholat bersama imam yang kunut. Apakah saya ikut berkunut dengan tandai dengan mengangkat tangan? Karena doa kunut itu memang disunahkan mengangkat tangan, itu tidak ada khilafnya. Apakah saya mengangkat tangan atau saya tidak mengikuti? Itu yang dimaksud dengan pertanyaan barangkali yang saya pahami. Maka wallahu a'lam, saya selalu mengatakan segala sesuatu yang keluar dari jalur utama kebijakan ulama atau dalam tanda kurung fatwa ulama pasti tidak sama. Karena pada asalnya seperti yang sering kita jelaskan bahwa kunut subuh itu yang sahih di antara pendapat ulama, ya hukumnya 5 di antara ulama, ada 5 pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan bid'ah. Ini barangkali yang bertanya menganggap bid'ah karena tidak disyariatkan. Nah, wallahu a'lam, berdasarkan riwayat maka wallahu alam yang paling dekat adalah kunut itu selain kunut witir, kunut di dalam salat fardu itu adalah khusus untuk nazilah, khusus nazilah, bukan kunut yang berkesinambungan. Nah sekarang saya berkeyakinan bahwa kunut subuh itu tidak disunahkan, alias bid'ah. Tentu bid'ah tidak boleh dibuat. Kalau tidak syaratkan berarti tidak kita buat. Maka dalam hal ini terdapat 2 fatwa ulama yang saya ketahui. Kalau ada 3 itu SLMI yang nambahkan. Yang pertama mengatakan kalau kita walaupun berkeyakinan tidak dianjurkan kunut subuh, tetapi imam berkunut subuh, maka mereka mengatakan tetap mesti mengikuti imam dengan dalil innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu ditunjuk supaya diikuti. Imam itu disuruh atau ditunjuk supaya diikuti. Sekarang dia berkunut, maka kita mesti mengikutinya dalam berkunut. Yang kedua alasannya karena hukum asalnya juga kunut di dalam salat fardu itu ada dasar syar'inya. Itu Nabi alaihi salatu wassalam pernah berkunut di dalam salat fardu. Nah, ulama yang membolehkan berdasarkan itu. Maka dalam hal ini maka dianjurkan atau
ia dianjurkan disuruh untuk mengikuti imam dalam masalah ini. Yang ketiga alasannya menjaga hati jemaah yang ada di sekitar kita, yang membuat kita tidak rentan untuk berpecah. Sehingga kalau nampak uang kunut sodo uang lain, soang tak kunut, tentu uang lain nak kau ini. Kosan ditelusuri sampai ke musalla Hamalatul Quran kosan ngaji. Nah, misalnya itu. Kalau dulu kan ormas-ormas kan, kalau kini lah jemaah-jemaah kan itu. Nah, maka dalam ini sebagian mengatakan supaya mengikuti. Ini yang difatwakan oleh banyak para ulama kita kontemporer dan juga ulama-ulama terdahulu. Yang kedua mengatakan tidak. Selama yang dilakukan oleh imam itu tidak disyariatkan, maka kita tidak berkewajiban mengikutinya. Tidak berkewajiban mengikutinya karena dia melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Oleh sebab itu tidak wajib kita mengikutinya. Misalnya bila imam misalnya membuka sendalnya dalam waktu sholat, ini kalau sholat pakai sandal ya, atau dia membuka pecinya waktu sholat, apakah kita harus ikut membuka peci? Enggak ikut. Karena kondisinya ini sedang melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan kita mengikutinya. Tidak wajib kita mengikutinya. Maka oleh sebab itu pendapat yang kedua mengatakan kita tidak mengangkat tangan atau alias tidak berqunut. Wallahu taala alam. Jadi kalau ada tambahan dipersilakan pada masyayikh. Kemudian Ustaz, apakah soal ketika imam angkat tangan itu yang tidak angkat tangan soalnya batal? Ya jelas tidak batal karena ini sunat. Karena ini masalahnya sunat. Yang kedua dia berkeyakinan ini tidak disyariatkan. Bagaimana dia bisa batal salatnya? Wallahu a'lam. Baik, Bapak Muslimin sudah mencoba. Barangkali itu yang terakhir dari sesi tanya kita malam hari ini berkaitan dengan Ramadan. Mudah-mudahan semua ilmu tauhid yang disampaikan kepada Ustaz kita dapat menambah motivasi kita dan niat kita untuk menghadapi Ramadan. Yang menjadi mimpi kita adalah semoga Ramadan tahun ini lebih baik pada tahun sebelumnya, insyaallah. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz, ketiga Ustaz yang telah menyampaikan materinya. Semoga Allah berikan pembalasan yang timbal dan juga kita yang hadir mendapat ilmu dan bisa mengamalkan insyaallah. Kami dari pengurus menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu bersama yang bersabar sampai jam 9 lewat 10. Terima kasih, ucapkan sedikit maaf dari kami pengurus hingga masih seperti biasa. Malam ini dapat cepat kita sekitar 2 juta. Sebenarnya kita juga punya hutang pada sekitar 4.500.000 untuk pembelian speaker baru 4 biji. Kita masih, kalau uang ini masih kurang 2 juta. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin melunasinya untuk menyenangkan yang di 5 juta. Jadi apa itu? Juta satu masih kurang sekitar 29. Alhamdulillah kita kalau khairan kepada Pak Hafiz YouTube Jaya yang telah melunasi speaker kita malam hari. Terima kasih. Terima kasih Bang. Kita tutup pertemuan lagi dengan subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, belajar agama baru alim.